Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Oktaviani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas di akhir semester pada mata kuliah ilmu fikih. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang sholat jama qashar dan sholat sunnah. Pertama-tama kita bahas yaitu tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu sholat adalah ibadah pokok dalam Islam dan menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Yang kedua yaitu syariat Islam bersifat fleksibel dan realistis, memberikan kemudahan, disebut juga dengan rukhsah bagi umatnya sesuai dengan kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu contoh rukhsah adalah sholat jama', menggabungkan dua sholat, dan qashar meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2. Yang terakhir yaitu selain ibadah wajib, sholat sunnah juga disyariatkan untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita bahas lagi nih rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian syarat dan hukum sholat jama'? Yang kedua, apa pengertian syarat dan hukum sholat qashar? Yang ketiga, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jama' dan qashar? Yang keempat, apa pengertian dan contoh-contoh sholat sunnah? Dan yang terakhir, apa keutamaan dan hikmah dari sholat sunnah? Nah, kita bahas lagi definisi sholat jama'. Secara etimologi, dalam bahasa Arab mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan suatu yang terpisah. Dan secara terminologi, menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Kita bahas nih, jama' takdim. Nah, apa itu jama' takdim? Yaitu menggabungkan dua sholat fardu, misalnya zuhur dan asar, dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama di waktu zuhur. Contohnya mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, salam, lalu langsung sholat asar 4 rakaat. Semuanya dilakukan saat waktu zuhur. Tadi membahas tentang jama' takdim dan sekarang kita bahas jama' takhir. Nah, jama' takhir menghubungkan dua sholat wajib, misalnya maghrib dan isya, dan melaksanakannya di waktu sholat yang kedua, di waktu isya. Contohnya, mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, salam, lalu langsung sholat isya 4 rakaat. Semuanya dilakukan saat waktu isya tiba. Syarat hukum sholat jama'. Sholat jama', niat jama' harus dilakukan pada sholat pertama. Terus yang kedua, tertib atau berurutan. Sholat pertama, lalu sholat kedua zuhur dulu, baru asar, atau maghrib dulu, baru isya. Yang ketiga, muawalah, berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara sholat pertama dan sholat kedua. Yang terakhir ada uzur syar'i seperti dalam perjalanan atau keadaan darurat lainnya. Hukum sholat jama'. Hukumnya adalah boleh, tapi mubah dalam kondisi tertentu, bukan wajib dan bukan sunnah mutlak. Ini adalah keringanan atau disebut juga dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi sholat qashar. Secara etimologi mendekatkan atau mengurangi. Secara terminologi mengerjakan sholat fardu yang memiliki 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya, dengan cara dipendekkan menjadi 2 rakaat ketika dalam perjalanan atau safar. Sholat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat tidak boleh diqashar karena memang sudah pendek. Syarat sholat qashar yaitu yang pertama perjalanan jauh, mayoritas ulama 80 sampai 90 km perjalanan. Yang kedua, sudah berniat safar atau berpergian sebelum berangkat. Yang ketiga, perjalanan bukan untuk
tujuan maksiat. Yang keempat, tidak berniat menetap atau memukim lebih dari 4 hari di tempat tujuan. Hukum sholat qashar yaitu sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan adalah diperbolehkan, bahkan menurut sebagian ulama sunnah, muakkadah dan sebagai lainnya wajib. Tata cara pelaksanaan. Jama' takdim, berniat jama' takdim di sholat pertama. Kerjakan sholat pertama zuhur, salam, lalu berdiri, iqomah, kerjakan sholat kedua asar, langsung salam. Jama' takhir, berniat di waktu sholat pertama zuhur bahwa akan di jama' takhir saat waktu asar tiba. Kerjakan sholat zuhur, salam, langsung berdiri. Kerjakan sholat asar, langsung salam. Nah, qashar, berniat sholat qashar, misalnya zuhur 2 rakaat, kerjakan sholat 2 rakaat seperti biasa, lalu tasyahud akhir dan salam. Ini bisa digabung dengan jama' qashar. Kita bahas definisi dan jenis sholat sunnah. Definisi sholat sunnah, sholat tambahan selain sholat wajib yang dikerjakan untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jenis sholat sunnah mu'akkad, ada sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan, jarang ditinggalkan Nabi, contohnya rawatib, tahajud, witir, dan duha. Sunnah ghairu mu'akkad dianjurkan namun tidak setinggi mu'akkad, contohnya tahiyatul masjid, istikharah, hajat, dan taubat. Contoh sholat sunnah populer. Yang pertama ada tahajud, dikerjakan di sepertiga malam terakhir setelah tidur. Witir, sholat penutup malam dengan jumlah rakaat ganjil minimal 1, 3, 5. Dan ada duha, dikerjakan pada waktu duha, yaitu pagi hari setelah matahari terbit. Yang terakhir rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebelum atau sesudah. Adapun keutamaan sholat sunnah, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya, yang diriwayatkan oleh hadis qudsi. Menyempurnakan kekurangan sholat wajib yaitu menutupi kekurangan dan ketidaksempurnaan seperti kurang khusyuk yang tidak pada saat fardu. Yang terakhir, mengangkat derajat. Setiap rakaat yang dilakukan dengan ikhlas akan dibalas pahala berlipat ganda dan mengangkat derajat di sisi Allah. Keutamaan sholat sunnah yang kedua yaitu pertama, menenangkan hati dan jiwa, menjadi penyejuk hati dan sarana ketenangan batin. Yang kedua yaitu menghapus dosa, menjadi salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, membuka pintu rezeki, terutama sholat duha, sebagai kunci kelancaran rezeki dan keberkahan. Dan yang terakhir, tanda cinta pada Rasul, mengikuti dan menghidupkan kebiasaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya yaitu sholat jama' dan qashar adalah bukti kasih sayang Allah yang memberikan keringanan atau rukhsah agar ibadah tetap terjaga dalam kondisi sulit. Sholat sunnah adalah penyempurnaan sholat wajib dan sarana untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.